Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Rahman, absen 21 dari kelas 23. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan ini bersifat untuk menjaga keseimbangan atau komponen-komponennya agar tidak menghilangkan komponen-komponen tertentu. Lalu di dalam itu ada pola-pola interaksi yang berlaku secara proporsional, lingkungan homeostasis, pertumbuhan dan perkembangan organisme secara alami, dan juga daya dukung lingkungan. Lalu ada beberapa faktor, dua macam faktor. Yang pertama ada faktor alam dan faktor manusia. Dari faktor alam ada contohnya antara lain adalah gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Lalu untuk faktor manusia ada beberapa contoh antara lain adalah penebangan hutan, pembakaran hutan, pembangunan industri, perluasan permukiman, penambangan yang dilakukan secara liar, sistem pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan yang biasanya itu diakibatkan dari penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang digunakan secara berlebihan. Lalu apa itu pencemaran lingkungan hidup? Menurut UU nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan pencemaran disebut dengan polutan. Suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutannya melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas dan juga daya dukung lingkungan yang akan mengganggu kehidupan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan hidup ada 4 bentuknya, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, dan pencemaran tanah. Pemancaran udara, apa hal itu? Yaitu meningkatnya kegiatan industri dengan penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor yang akhirnya menyebabkan semakin banyak polutan yang dibuang ke udara. Ada beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Contohnya ada karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, ozon, karbon dioksida, dan darah oksida. Lalu ada yang namanya pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun hingga tingkat tertentu yang namanya akan mengganggu organisme yang tinggal di air tersebut. Nah, hal tersebut dapat dilihat dengan melakukan pengujian. Ada pengujian dengan parameter fisik, yaitu meliputi kandungan partikel padat, zat padat berlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Lalu ada juga dengan metode parameter kimia yang meliputi BOD atau Biochemical Oxygen Demand, dan COD, Chemical Oxygen Demand, dan DO atau Dissolved Oxygen. Lalu dengan parameter biologi digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang telah terpapar atau dapat menyebabkan penyakit. Pencemaran air biasanya dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung ada contohnya itu pencemaran yang dibuang ke badan air, contohnya di sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau. Pencemaran air biasanya dapat dihasilkan dari limbah domestik, limbah industri, limbah pertambangan, dan juga limbah pertanian. Lalu yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, contohnya itu apabila ada zat pencemar yang langsung mencemari tanah. Contohnya adalah penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT atau diklorodifenyl trikloretana, dan pupuk kimiawi yang digunakan secara berlebihan. Lalu ada juga secara tidak langsung, yaitu biasa melalui perantara air dan udara. Misalnya ada limbah yang dibuang ke sistem perairan ataupun sisa pembakaran dari pabrik yang dibuang ke udara. Pencemaran tanah
juga dapat terjadi oleh limbah yang tidak mudah terurai. Nah, contoh dari limbah yang tidak dapat terurai tersebut ada plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng. Ada beberapa hal negatif yang disebabkan oleh pencemaran tanah. Nah, contohnya ada mematikan organisme di tanah serta mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Ada juga yang namanya pencemaran udara. Nah, ada juga yang namanya pencemaran suara. Nah, apa itu pencemaran suara? Nah, pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, yang bersifatnya itu mengganggu, merusak pendengaran manusia atau makhluk hidup. Ada 4 macamnya. Yang pertama ada kebisingan impulsif. Dia itu adalah kebisingan di waktu singkat, namun dia menyebabkan efek kejutan. Lalu yang kedua ada kebisingan impulsif kontinu, yaitu dia terjadi secara terus menerus, namun dia terpotong-potong suara tersebut. Lalu ada semi kontinu berarti dia itu hanya sekejap, lalu kemudian akan hilang untuk beberapa waktu, namun dia akan kembali muncul. Lalu ada yang secara kontinu, berarti kebisingan tersebut terjadi secara terus menerus tanpa berhenti. Untuk menentukan tingkat kebisingan tersebut dapat digunakan alat yang bernama SLM atau sound level meter. Nah, ukuran kebisingan tersebut diukur dengan satuan desibel. Rata-rata seorang manusia umumnya mampu mendengar frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kebisingan adalah suara dengan frekuensi yang ada di atas 80 desibel. Nah, kebisingan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan tergantung pada tingkat penyaringan suara dan lamanya hingga mendengar kebisingan. Nah, kebisingan dapat menyebabkan gangguan secara psikologis seperti kesulitan berkonsentrasi, gangguan fisiologis, serta sakit kepala. Lalu ada yang namanya akumulasi bahan pencemar di rantai makanan. Nah, bahan pencemar atau bahan pencemar yang sulit untuk diurai di lingkungan, dia dapat masuk ke tubuh organisme apabila dia dimakan atau semacamnya. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan berpindahnya bahan pencemar tersebut dari satu organisme ke organisme lainnya, lalu melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Umumnya akumulasi dari bahan pencemar tersebut ada di tingkatan trofik paling tinggi. Hal tersebut dinamakan dengan biomagnifikasi. Cara menangani limbah-limbah tersebut, dia ada 4 cara menangani limbah. Untuk pertama ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Cara menangani limbah cair. Nah, ada 2 cara metode pendekatannya, yaitu dengan non-teknis dan juga teknis. Secara non-teknis dapat dilakukan dengan sosialisasi atau penerbitan peraturan, landasan hukum bagi pengelola badan air, penghasil limbah, serta sosialisasi peraturan dan pengenalan kepada masyarakat. Lalu untuk secara teknis dapat dilakukan dengan menyediakan atau mengadakan sarana dan prasarana untuk menangani limbah. Lalu ada dengan metode monitoring dan juga evaluasi. Untuk sistem penanganan limbah cair domestik, kita dapat menggunakan yang namanya cubluk. Apa itu cubluk? Cubluk itu adalah lubang yang diberi dinding, tapi dia tidak kedap air di bagian atasnya, lalu dilengkapi dengan tutup. Lalu ada tangki septic konvensional. Nah, dia tuh rupanya tuh seperti bak kedap air yang dilengkapi dengan pipa ventilasi dengan lubang kontrol. Lalu ada tangki septic biofilter atau upflow filter. Nah, dia itu adalah bak pengendap yang ruangannya itu berisi dengan media filter. Nah, untuk media filter pertama dapat diisi dengan batu pecah, batu apung, hidup, dan kerikil. Dan ruang resapan. Nah, ruang resapan ini umumnya tuh berisinya tuh pasir kerikil, pasir biasa, dan hijau. Lalu ada metode untuk menangani limbah padat. Nah, limbah padat ini dia tuh dibagi jadi 2, ada limbah organik dan limbah anorganik. Ulasan sumbernya tuh dia dapat dihasilkan dari 2 tempat wilayah, yaitu limbah padat domestik, termasuk kayak rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit, serta non domestik yang asalnya tuh dari pertanian, perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum. Cara kita menangani limbah padat tersebut atau meminimalkannya
adalah dengan beberapa metode yang akan saya sebutkan. Nah, metode tersebut pertama ada yang namanya reuse, lalu ada replacement, refusal, repair, reconstruct, redurability, reduce, recycle, dan juga recovery. Nah, cara kita menangani limbah padat tersebut atau sampah, kita dapat menanganinya dengan cara menimbun tanah atau namanya adalah landfill, lalu penimbunan limbah padat dengan tanah, tapi dia secara berlapis atau namanya nama lainnya sanitary landfill. Kalau ada pembakaran, incineration, penghancuran, pulverization, pengoplosan, composting, dan memanfaatkan limbah padat organik umumnya sebagai makanan ternak atau nama Inggrisnya itu adalah hog feeding. Cara kita menangani limbah gas. Nah, limbah gas itu dia umumnya itu kan berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, atau partikel yang tersuspensi dalam tetesan air. Dan juga yang terakhir adalah asap. Cara kita menanganinya itu kita dapat menambahkan alat bantu. Nah, ada filter udara, pengedap silikon atau cyclone separator, filter basah atau scrubber, atau juga nama lainnya wet collector. Lalu ada metode pengedap sistem gravitasi dan pengedap elektrostatik. Lalu bagaimana cara kita menangani limbah bahan berbahaya beracun? Nah, limbah bahaya beracun ini kan dia adalah bahan yang diklasifikasikan karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup dan juga membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup yang dapat terpapar. Limbah B3 ini dia tuh punya karakteristik yaitu mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, korosif, racun, dan dapat menyebabkan infeksi. Asalnya tuh biasa berasal dari kegiatan industri, kegiatan rumah sakit, kegiatan pertanian, dan juga ada dari kegiatan rumah tangga. Kemudian dinamika komunitas. Nah, komunitas yaitu kumpulan populasi yang saling berinteraksi di ekosistem. Nah, di suatu komunitas itu dapat terjadi perubahan secara siklis dan non-siklis. Apa itu perubahan secara siklis? Nah, jadi di suatu lingkungan pada periode tertentu, yaitu dapat terjadi suatu perubahan, namun dia dapat kembali lagi ke kondisi yang hampir sama, ataupun dia dapat secara sempurna kembali ke posisi yang sama. Nah, sebagai contoh, apabila ada musim hujan di suatu wilayah, pastinya akan jumlah populasi serangga dan katak akan naik. Namun pada kondisi musim kemarau, wilayah tersebut akan kembali ke awal, itu dengan jumlah serangga dan katak dia itu akan berkurang. Lalu ada juga non-siklis. Nah, non-siklis ini berarti dia tuh berubahnya secara permanen. Nah, hal ini dapat terjadi dengan waktu yang cukup lama. Contohnya tuh apabila dia terjadi evolusi, migrasinya atau punahnya suatu spesies tertentu. Lalu ada suksesi. Nah, apa itu suksesi? Suksesi merupakan perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dengan waktu yang cukup lama. Nah, dia itu menuju ke arah yang sama, satu arah, hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Nah, proses sukses ini akan berakhir ketika dia telah mencapai komunitas yang stabil atau klimaks. Di suksesi ini ada suksesi primer, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang awalnya tidak bervegetasi atau lahan yang tidak pernah bervegetasi, tapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total dan tidak ada lagi kehidupan. Lalu yang kedua ada suksesi sekunder. Nah, suksesi ini terjadi apabila suatu lahan atau wilayah yang awalnya tidak ada vegetasi secara sempurna, namun dia mengalami gangguan atau kerusakan tapi tidak sampai menghilangkan komunitas secara total. Lalu ada adaptasi dan juga mitigasi apabila terjadi perubahan lingkungan. Apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan perubahan lingkungan, yaitu penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Mitigasi, dengan mitigasi ini merupakan rangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, serta memperkecil resiko atau dampak dari perubahan lingkungan serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Lalu ada kegiatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan itu contohnya adalah apabila terjadi kekeringan akibat kemarau panjang,
kita tuh dapat beradaptasi dengan menghemat air sehingga jumlah air dapat dijaga. Lalu apabila kenaikan permukaan air laut, kita dapat merelokasi pemukiman penduduk ke wilayah yang lebih tinggi, serta kita dapat juga menanam pohon bakau untuk mencegah air laut naik. Jika terjadi banjir, kita dapat beradaptasi dengan membuat saluran air, drainase, rumah pompa, dan biopori, serta melakukan saluran air agar air dapat kembali ke laut secara sempurna atau tidak terganggu. Lalu perubahan lingkungan, kebakaran hutan, kita tuh dapat memadamkan api dan juga menutup penjalanan api ke area lain serta menggunakan masker penutup hidup. Apabila ada longsor, kita dapat beradaptasi dengan cara tuh kita merelokasi pemukiman penduduk. Lalu di daerah yang rawan longsor tersebut, kita lakukan terasering. Itu umumnya dilakukan pada lahan yang miring. Serta kita dapat merehabilitasi hutan yang ada di daerah hulu. Kemudian ada beberapa contoh untuk kegiatan mitigasi di beberapa sektor. Sektor yang pertama adalah pertanian. Nah, di pertanian ini kita sebaiknya tuh menggunakan pupuk organik atau pupuk yang tidak menggunakan bahan kimia yang cukup berbahaya. Lalu kita juga dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Lalu untuk sektor transportasi, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk melakukan perjalanan dekat. Di sektor kehutanan, kita dapat melakukan reboisasi di hutan atau di kawasan penyangga. Dan juga kita tuh harus menanggulangi kebakaran hutan. Lalu di sektor energi, kita dapat menggunakan energi yang dapat diperbaharui. Nah, sebagai contoh dari energi yang dapat diperbaharui tersebut, seperti contohnya adalah panas bumi, mikrohidro, angin, surya, dan biomasa. Lalu di sektor pengelolaan sampah, kita itu dapat melakukan mitigasi dengan cara kita kurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Lalu kita melakukan pemilihan sampah agar sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang untuk menjadi barang kembali. Lalu di sektor tata kota tersebut, kita dapat menambahkan area hijau. Lalu kita dapat memperluas area resapan air atau memperbaiki saluran air. Di sektor pendidikan, kita tuh dapat melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada pelajar terkait dengan kelestarian lingkungan hidup serta mengadakan kampanye dan gerakan peduli lingkungan. Nah, itu sekian dari materi yang saya jelaskan di video ini. Jika ada terjadi kesalahan, mohon maafkan saya karena saya hanya manusia. Sekian dari saya.